Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya Kang Jayus. Jumpa lagi dengan video dari Kang Jayus. Di video kali ini, seperti biasa, seperti kemarin, seperti tadi, saya akan memperlihatkan lagi, ikut berkomentar lagi, memberikan opini lagi di video-video yang diupload di Kang Deddy Mulyadi channel. Di video kali ini kita akan melihat suasana bagaimana anak-anak yang dititipkan oleh orang tua dan menjadi siswa binaan di Dodik Rindam 3 Siliwangi, di mana beberapa siswa yang dikumpulkan dari beberapa sekolah disatukan, dipisahkan juga, ya, ada yang tingkat SMP dan juga tingkat SMA. Bagaimana keseruannya, bagaimana suasananya, bagaimana habit dan bagaimana daily activity yang mereka lakukan untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang tadinya buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik. Kita lihat videonya bareng-bareng, Baraya. Ayo. Hey. Ini tentunya masih dini hari ya, masih subuh. Alhamdulillah, mulai sebelum sholat. Ya udah mulai dibersihin lagi. Bersih rapi. Kamar tempat tidurnya, Baraya. Ayo. Ya. Rapikan lagi, bagus. Ya bagus. Tuh. Yang meninggalkan tidur rapi. Mantap, adik-adik. Wah, mereka melipat sarung, melipat pakaian, selimut yang digunakan tadi buat tidur. Dan kayaknya mereka siap-siap untuk ke masjid. Sholat dulu. Ayo, sholat. Yuk. Olahraga. Nanti dikeprok-keprok sama orang kerja, cepetan. Yuk. Ayo. Tidur semuanya sudah nih. Ya. Yang sudah langsung berangkat ke sana. Ke masjid. Rapi, 3. Ya, ini bikin lagi. Maju, jalan. Jalan istimewa. Yang rapi. Oh, ini beda-beda ya. Baraknya dibeda-bedakan. Maju, jalan. Coba. Di samping kiri kanannya itu juga dibangunkan. Berada tempat. Selamat pagi. Dok, saya titip ya, Dok. Saya nggak bisa ngawasin mereka terus nih. Kamu yang ada di bawah, Dok. Ya, Dok. Tes lu. Oh, mampu ya, Dok. Ya, sukses ya. Jangan malas-malas keluarkan suaranya. Oke, Baraya, saya sedikit bercerita nih pada kesempatan kali ini. Apa yang saya lihat sekarang, apa yang kita saksikan sekarang, dulu saya pernah melakukannya. Benar, Baraya.
Kalau mereka di usia sekolah menengah atas atau SMA, dulu itu saya masuk ke asrama, masuk barak seperti ini pada usia SD. Persis kegiatan seperti ini, bangun jam 4 subuh, langsung beres-beres tempat tidur, terus ke masjid, menunggu waktunya sholat subuh. Setelah itu ke lapangan, melakukan olahraga pagi, habis itu baru mandi dan siap-siap berangkat ke sekolah. Waktu itu saya masuk ke Sasana Petirahan Anak yang berada di Cisurupan, Kabupaten Garut. Sedangkan saya berasal dari Desa Mancagahar, Kecamatan Pamengpe, Kabupaten Garut. Sekolah saya, SD saya itu SD Mancagahar 1. Waktu itu, zaman itu ada program anak-anak dikumpulkan. Anak-anak yang nakal, anak-anak yang dalam daya tangkap pelajarannya kurang konsentrasi atau apapun, itu dicampur dengan anak-anak yang pintar, dengan anak-anak yang ranking. Ada beberapa bulan mereka digabungkan di suatu sekolah asrama, ini milik Departemen Sosial. Saya akan lihatkan fotonya. Waktu itu mungkin saya masuk ke kategori anak yang pintarnya, yang nantinya akan meninfluence ke anak-anak yang lain yang mempunyai kemampuan kurang, yang konsentrasinya kurang, yang daya tangkapnya dan cenderung nakal. Seperti itu. Jadi dicampur, nanti dididik. Dan seperti itu sama. Kalau tadi kan ada barak Gatot Subroto kayak gitu. Dulu saya juga di Sasana Petirahan Anak itu ada seperti asrama Kartini, asrama Juanda, asrama Otista, seperti itu ya. Saya itu dulu di asrama Juanda. Walaupun itu waktu kelas 5 sampai kelas 6 SD, saya masih ingat pengalaman itu. Dan anak-anak seperti ini juga insya Allah seumur hidup akan ingat Baraya. Jujur saja, setelah saya ikut program petirahan ini, petirahan ya waktu itu, petirahan ini mungkin kalau dalam bahasa Sunda titirah itu berarti pergi ke suatu tempat untuk berobat, untuk berubah diri itu, untuk merubah diri, kondisi yang lebih baik. Biasanya buat berobat ya, maksudnya titirah itu. Makanya disebutnya petirahan. Jadi pokoknya kalau bahasa agamanya mungkin hijrah gitu ya. Jadi disatukan. Nanti yang orang-orang anak-anak yang mempunyai ya notabene disebut pintar, nanti akan menginfluence ke anak-anak yang kurang, bagaimana cara belajar, dan mereka digabungkan beberapa bulan di asrama itu. Kegiatannya persis Baraya seperti ini. Biasanya setelah olahraga ini, terus nanti setelah mandi, nanti sarapan, ada bel atau lonceng, sarapan, dan sarapannya juga tertata rapi, satu meja ada. Dulu itu karena ada anak-anak perempuan, anak laki-laki, biasanya dicampur. Anak perempuan nanti ada yang masukin nasi ke piring-piring yang besar kelompoknya. Nah, nanti ada yang dianggap KM atau ya ketua murid gitu ya, berdiri biasa memimpin salam, terus juga memimpin doa sebelum makan. Pokoknya Baraya, kenangan dulu saya tahun 90-91 itu sampai sekarang masih membekas. Dan kedisiplinan yang diterapkan dalam kegiatan itu beberapa bulan sampai sekarang alhamdulillah masih melekat di ingatan saya, dan sampai sekarang ya masih terbawa kedisiplinan itu. Dan makanya saya sangat beruntung anak-anak yang ikut kegiatan ini. Untungnya dari pihak KPAI udah melihat katanya, dan ya akhirnya jadi setuju juga kayaknya ya. Kalau dari Komnas HAM katanya belum kayaknya ya. Kalau melihat seperti ini, jujur saya sebagai orang tua, saya mempunyai anak 3. Yang satu udah kerja, udah nikah. Yang kedua udah kerja juga, lulus kuliah langsung kerja. Yang ketiga nih sekarang kelas 2 SMP. Dan sekolahnya di Baros, dekat komplek tentara. Jujur, kalau ada di kota Cimahi, ada program itu, anak saya ingin dimasukkan. Walaupun anak saya termasuk anak yang cukup pintar dan juga cukup penurut ya, tidak ada masalah apa-apa. Tapi saya kalau misalkan ada tawaran untuk memasukkan ke kegiatan ini di barak seperti ini, saya akan izinkan. Apa yang diperoleh, apa yang didapat, apa keuntungannya. Keuntungannya itu membentuk kedisiplinan Baraya, membentuk kepercayaan diri. Kapan lagi kita dididik kedisiplinan oleh orang yang terbiasa seumur hidupnya selalu disiplinnya itu tentara. Saya itu dulu waktu SMP sampai saya STM, saya aktif berkegiatan pramuka, paskibra, PMR, dan saya selalu diajarkan dulu waktu SMP itu bagaimana
cara PBB, maksudnya peraturan baris berbaris, ada lagi PBBAB, peraturan baris berbaris angkatan bersenjata. Saya dilatih bagaimana cara gerak jalan, formasi, terus ada lagi macam-macam, karena kalau gerak jalan kan ada dilombakan gitu ya, ada semacam atraksi gitu ya, buka tutup barisan, aduh namanya lupa lagi, ya seperti itu pokoknya. Kan sering lihat ya kalau yang bergerak jalan ada variasi-variasi seperti itu. Dan saya dulu diajarkan oleh tentara. Sampai sekarang apa yang diajarkan oleh bapak-bapak tentara itu melekat sampai sekarang Baraya. Dan kedisiplinan itu, kegigihan itu, mental yang dibentuk itu alhamdulillah terbawa sampai sekarang, dan juga membuat saya ketika mendapat masalah, ketika mendapat ujian dalam hidup menjadi lebih kuat. Karena dari kecil emang sudah ditempa seperti itu. Saya dari kecil, dari SD sudah jauh dari orang tua. Sakit memang sakit, iya. Tapi kan ini demi kebaikan dan itu gak lama, cuma beberapa bulan. Ini juga anak-anak di sini juga kan gak lama, gak sampai tahunan, cuma beberapa bulan. Lagian guru juga ada dari sekolahnya didatangkan. Pelajarannya tidak tertinggal sedikit pun. Masih mendapatkan hak-hak sebagai pelajar. Dan bahkan mendapatkan makanan yang bergizi, yang teratur. Mungkin apabila mereka ada di rumah masing-masing dengan pengawasan orang tua, mungkin tidak akan sedisiplin ini. Dalam makan juga mereka akan lebih jorok, tidak teratur. Bahkan mereka ada yang merokok, main game, main di jalan, pakai motor sembarangan. Dengan cara masukkan ke barak ini, insya Allah saya punya keyakinan anak-anak lebih disiplin, mental akan lebih terbentuk Baraya. Makanya saya sangat setuju dengan program ini. Ada yang mengatakan, katanya nanti kalau anak-anak sudah balik lagi ke sekolah, mereka akan mendapat bulian dikarenakan dicap sebagai anak yang nakal. Enggak Baraya, mereka, saya jamin mereka akan mempunyai rasa percaya diri lebih malah. Benar, bahkan banyak di video-video yang justru orang tuanya dan justru anak-anak yang ingin ikutan dalam program ini Baraya. Makanya banyak orang tua yang sengaja datang ke Kang Deddy Mulyadi ingin mendaftarkan anaknya. Bahkan ada yang sudah keluar sekolah juga dikarenakan nakal atau apa, ingin masuk. Bahkan yang tidak ada masalah pun ya seperti anak saya. Kalau ada programnya misalkan dari Kota Cimahi nanti dimasukkan di barak di Baros, itu kan apalagi kan Cimahi kota militer. Saya setuju banget Baraya. Karena saya merasakan, saya alumni bagaimana digodok di asrama, bagaimana belajar dilatih kedisiplinan itu. Walaupun waktu saya di SPA itu, Sasana Petirahan Anak itu, yang diajarkan bukan kemiliteran, kedisiplinan seperti ini. Kedisiplinan iya, tapi saya juga diajarkan karena di Cisurupan itu daerah pertanian. Saya juga diajarkan tentang pertanian. Dulu itu ada BPP ya, Balai Penyuluh Pertanian. Zaman Orde Baru itu. Sampai sekarang saya ingat dan sampai sekarang saya selalu motivasi bahwa saya harus selalu berprestasi seperti itu Baraya. Jadi saya sangat setuju, sangat mendukung program ini. Insya Allah tidak akan menjatuhkan mental anak, bahkan sebaliknya mental anak semakin terupgrade Baraya. Saat ini nanti kita teriak. Nih Baraya, mana ada kalau di rumah masing-masing mereka pagi-pagi secara rutin olahraga. Bener kan? Mana ada mereka misalkan teratur tidurnya jam berapa harus sudah tidur. Sudah tidak boleh lagi yang ngobrol, tidak boleh begadang. Makan teratur, bangun teratur, tidur teratur, mandi teratur, olahraga teratur Baraya. Walaupun cuma sebentar kegiatan ini pasti akan berbekas di memori mereka. Apakah mentalnya jatuh? Enggak. Bahkan mereka ketika sudah nanti keluar, kadang di dalam benaknya akan berpikir, saya ingin teken jadi tentara. Istilahnya kalau orang tua dulu teken ya, ingin daftar menjadi seorang prajurit tentara. Saya yakin banyak di antara mereka yang berpikiran seperti itu, dikarenakan sudah diperkenalkan dengan habit seperti ini Baraya. Nah kalau dulu saya waktu tahun 90-an itu SKJ ya, senam kesegaran.
senam kesegaran jasmani. Gak tahu kalau sekarang istilahnya apa nih. Nih makannya juga terjamin, asupan gizinya juga sudah mencukupi, selalu diperhatikan. Oh iya Baraya, dulu waktu saya di SPA itu beberapa bulan, berangkat itu dari rumah badan kurus, kecil. Tapi setelah pulang, badan saya berisi. Karena apa? Olahraganya teratur. Dan yang penting makannya itu terjamin Baraya. Asupan gizinya terjamin, ada perhitungan-perhitungan gizinya, ada ahli gizinya. 4 sehat 5 sempurna itu dulu diperhatikan banget. Dan mendapat susu setiap hari Baraya. Kalau di rumah, mana ada saya dapat susu dari orang tua setiap hari. Minum susu. Susunya apa? Susu murni dulu itu di Cisurupan itu Baraya. Karena Cisurupan merupakan daerah penghasil susu juga. Wah pokoknya Baraya, kalau saya ada kesempatan lagi seperti itu, ada program seperti itu buat anak-anak, saya ingin mendapatkan anak saya. Beneran. Karena kenapa? Saya merasakan sendiri Baraya positifnya. Coba lihat Baraya, mana ada di rumah orang tua yang menyediakan pagi-pagi yang lengkap gitu ya. Sekali 2 kali mungkin, tapi ini continue Baraya. Karena emang programnya ada, itu yang menjadi titik beratnya. Karena ada programnya gitu. Sekarang saya tanya di sini, masih ada yang ingin pulang? Siap. Ada. Saya ngomong dari hati ke hati ini. Ada nggak yang pengen pulang? Tidak ada yang mau pulang. Keras. Ya, stop. Berhenti. Jongkok. Ini tidak usah ada daftar dulu untuk sementara ini. Ini belajar kedisiplinan tadi yang jongkok itu yang terlambat yang mau izin biasanya. ke belakang, topinya simpan di tempat masing-masing, ya. Mau topi, mau buku, misalkan topi nggak pakai, minimal buku, ya buku nggak ada, sepatu tinggalkan 1 di situ. Jelas ini? Kalau begitu ya kalian tuh kemana? Nanti pada saat kegiatan ya, tolong disimak dengan baik, jangan main pergi begitu saja. Tidak ada lagi nanti pelatih melihat kaki naik ke atas pada saat duduk. Para pejabat, siswa berdiri, semuanya berdiri. Hei, yang termasuk Danton, Senat, berdiri. Yang semalam terpilih berdiri. Ya, dengarkan adik-adik. Nah ini yang saya sebutkan ini, yaitu orang-orang yang dipilih dari rekan-rekanmu. Ya, ini namanya pejabat, siswa. Nah dari awal sudah diperkenalkan bagaimana berorganisasi, bagaimana mempunyai tingkatan-tingkatan jabatan seperti itu. Dari usia sebenarnya ini agak terlambat ya usia SMA. Nah, adik-adik pertama ke sini, tujuan datang ke sini yaitu dibentuk untuk pembinaan. Ya, sekali lagi untuk pembinaan. Tidak ada hal yang kebetulan di dunia ini, semuanya sudah tersurat dan tersirat. Ya, takdir yang maha kuasa. Ya, bahkan nanti katanya bila perlu kalau kalian baik dan terbaik bisa dilibatkan di paskibraka gitu, ya. Gerak 1 tutup. Paham? Ya, kita perhatikan. Siap, gerak. Jalan. Di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Nah, ternyata iya kosletna duaan diharap. Ini masih tetap ya. Jadi teringat Baraya dulu waktu zaman pramuka, latihan pramuka ya saya diajarkan bagaimana yang namanya peraturan baris per baris. Dimana kalau ngangkat kaki itu mulai itu dari kaki kiri. Terus ada yang ada balik kanan, tidak ada balik kiri seperti itu. Ya sampai sekarang ingatlah pelajaran-pelajaran seperti itu. Dan mereka anak-anak ini beruntung. Kalau mereka tidak mengalami pengalaman ini, mungkin tidak akan ingat seumur hidup bahwa ada aturan-aturan seperti itu Baraya. Pokoknya keren gebrakan dari Gubernur Jawa Barat. Udahlah, pokoknya saya salut untuk yang ini. Dan berikutnya nanti kita akan bahas tentang hal-hal yang lainnya. Sekian dulu Baraya. Ini sebenarnya videonya masih panjang, jadi silakan Baraya menonton fullnya di channelnya Kang Deddy Mulyadi Channel. Saya cuma mengulas sekilas-sekilas saja untuk menyemangati, untuk memberikan pemahaman juga buat
orang tua yang mungkin ada kekhawatiran nanti anaknya gimana, insya Allah Baraya, anak-anak akan berterima kasih. Walaupun mereka merasa, oh ini aku agak tersakiti, harus dipaksa untuk ini, untuk gitu kan, melakukan hal seperti itu, misalkan olahraga apa gitu, bangun pagi. Tapi insya Allah nanti beberapa tahun kemudian mereka akan menceritakan hal ini dengan tertawa-tawa gitu. Karena yang namanya komedi, yaitu tragedi, walaupun ini bukan tragedi, ditambah waktu akan menjadi komedi. Sekian Baraya dari Kang Jayus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.